Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman dalam kegiatan momen berbagi dari saya sebagai calon guru penggerak. Tentunya senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, hari ini saya sebagai calon guru penggerak ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman sekalian tentang apa-apa saja yang telah saya terima selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Mungkin teman-teman bisa melihatnya di dalam slide yang ada di depan kita. Di sini agendanya materi berbagi pengalaman dengan rekan sejawat tentang modul 1, paket modul 1 yang terdiri dari 4 modul. Yang pertama modul 1.1 refleksi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Kemudian modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 visi guru penggerak, dan yang terakhir modul 1.4 budaya positif. Di sini saya telah mengemasnya dalam sebuah garis besar tentang materi-materi yang telah saya dapat selama mengikuti program ini. Yang pertama di sini kita bisa lihat dari paket modul 1.2, 1.1 teman-teman. Di sini terdapat 2 materi inti yang saya akan sampaikan. Yang pertama bahwa di awal pembelajaran sebagai guru penggerak, di sini kita diberikan sebuah materi tentang harapan program ini kepada seluruh guru penggerak yang ikut serta di dalamnya selama angkatan ketiga ini. Yang pertama harapannya adalah kita sebagai guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran di masa depan. Kemudian yang kedua, seorang yang menjadi teladan. Kemudian mewujudkan profil pelajar Pancasila serta mampu berinovasi dan menggerakkan komunitas. Ini diharapkan untuk mencapai tujuan pendidikan ke arah yang lebih baik. Kemudian dalam paket modul 1.1 pula terdapat filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pandangannya kepada pendidikan. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan itu adalah sebuah upaya menuntun kodrat yang ada pada anak dengan sepenuh hati, menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia biasa maupun sebagai anggota masyarakat. Ini menurut Ki Hajar Dewantara, makna pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara pula adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak sebagai individu yang unik. Pendidik hanya menuntun dan mengarahkan anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodrat alam dan zamannya. Itu yang saya dapat daripada modul 1.1. Kemudian yang kedua, pada modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Di sini saya menggarisbawahi 2 hal yang sangat penting dan saya anggap perlu untuk kita dalami bersama sebagai pengetahuan kita dalam menjalani profesi kita sebagai seorang guru. Yang pertama, nilai guru. Menurut Ki Hajar Dewantara, nilai seorang guru itu ada 5. Yang pertama, kolaboratif, inovatif, reflektif, mandiri, dan berpihak pada murid. Kolaboratif di sini berarti seorang guru mampu untuk bekerja sama dengan teman sejawatnya di dalam menyusun ataupun membuat strategi pembelajaran di kelas. Kemudian inovatif. Inovatif di sini dimaksudkan bahwa seorang guru mampu merancang
sebuah rencana pembelajarannya dengan karya-karya yang inovatif dan kreatif, kemudian reflektif. Seorang guru diharapkan memiliki nilai reflektif, yaitu nilai-nilai yang selalu berupaya mencari tahu kelemahan dan kekuatan yang dimiliki sebagai seorang guru di dalam menjalankan profesinya. Kemudian mandiri. Seorang guru memiliki nilai mandiri dimaksudkan bahwa seorang guru jangan berhenti untuk belajar dan mengembangkan potensinya, baik secara berkelompok maupun mandiri, mencari tahu hal-hal yang bisa mendukung di dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian yang terakhir, berpihak pada murid. Di sini dimaksudkan bahwa seorang guru di dalam memberikan materi atau pembelajaran di kelas harus berorientasi kepada kebutuhan murid, mengubah paradigma guru sebagai pusat pembelajaran menjadi siswa sebagai pusat pembelajaran. Kemudian yang berikutnya, hal yang menarik dari modul ini adalah peran guru penggerak. Peran guru penggerak di sini ada 5. Yang pertama, menjadi coach bagi guru lain. Jadi maksud daripada menjadi coach ini bukan berarti seorang guru penggerak menggurui, tetapi lebih kepada seorang guru penggerak mampu untuk berbagi pengalaman, hal-hal yang diterima dalam pendidikan guru penggerak ini kepada teman-teman sejawat di sekolah untuk bersama-sama melakukan perubahan. Kemudian yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Di sini dimaksudkan bahwa seorang guru penggerak nantinya diharapkan mampu untuk menggerakkan komunitas praktisi baik dalam mata pelajarannya sendiri maupun secara global atau secara semua mata pelajaran. Di sini menciptakan motivasi-motivasi dan inovasi di dalam sebuah komunitasnya, mengajak teman-teman guru untuk melakukan perubahan baik dari kelas maupun ke sekolah-sekolah lain. Kemudian yang berikutnya, berkolaborasi dengan teman sejawat. Di sini yang dikatakan berkolaborasi dengan sejawat ya, salah satunya yang kita lakukan hari ini. Kita berkolaborasi, berbagi pengalaman, kemudian kita sama-sama menyatukan persepsi tentang hal-hal apa yang akan kita lakukan untuk membawa pendidikan ini ke arah yang lebih baik. Kemudian yang berikutnya, pemimpin pembelajaran. Seorang guru di kelas diharapkan menjadi pemimpin pembelajaran. Maksudnya adalah seorang guru mampu untuk memanage kondisi daripada kelas dengan murid-muridnya yang ada di dalamnya, yang notabene berlatar belakang dan karakter yang berbeda-beda. Kemudian berikutnya, mewujudkan kepemimpinan murid. Di sini dimaksudkan bahwa seorang guru mampu menjadi inspirasi untuk muridnya, menciptakan atau menumbuhkan jiwa-jiwa kepemimpinan dalam proses pembelajarannya di kelas. Kemudian modul yang berikutnya adalah modul 1.3, yakni visi guru penggerak. Di sini saya sebagai seorang CGP sangat syukur dapat ikut dalam pendidikan ini. Kenapa? Karena saya di sana diajak untuk mengimpikan kira-kira bagaimana siswa saya ke depannya yang saya inginkan. Visi guru penggerak itu adalah tentang impian murid kita di masa depan. Mau dibentuk seperti apa murid ini? Guru sebagai agen perubahan, transformasi pendidikan tentunya memiliki imajinasi tentang murid-muridnya di masa depan. Langkah awal dalam melakukan perubahan itu adalah dengan berupaya mewujudkan visi yang telah dibuat melalui pemetaan kekuatan, baik pemetaan kekuatan dari dalam diri kita maupun kekuatan-kekuatan yang berasal dari luar diri kita. Yang dimaksud kekuatan dari dalam diri yaitu diri kita sendiri, bagaimana kita sebagai seorang guru membangun kesadaran tentang tupoksi kita sebagai seorang pendidik. Kemudian kekuatan dari luar itu misalnya kekuatan penunjang, seperti dari dukungan dari kepala sekolah, pemilik sekolah, masyarakat, orang tua, murid itu sendiri, maupun dukungan yang bersifat non verbal, bisa seperti sarana prasarana, pembiayaan dan lain sebagainya. Kemudian dalam mewujudkan visi ini tentunya harus dilakukan pemetaan kekuatan.
baik itu kekuatan dari luar tadi maupun dari dalam serta kelemahannya. Nah, pemetaan ini bisa kita lakukan dengan menggunakan pendekatan manajemen perubahan yang dikenal dengan metode Bagja. Bagja itu bisa kita lihat sama-sama terdiri dari 5 tahapan. Kemudian modul 1.4 yang terakhir adalah budaya positif. Sekitar 2 minggu lalu kami para CGP belajar tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini sebenarnya hal yang sudah lumrah di kalangan kita, yang biasa kita kenal dengan kedisiplinan atau aturan atau tata tertib. Itu dengan istilah budaya positif. Nah, budaya positif ini adalah upaya penerapan perilaku positif baik itu di kelas maupun di sekolah yang dilakukan oleh seorang guru dengan teknik-teknik tertentu. Nanti kita bahas yang bagaimana wujudnya. Kemudian dalam penerapannya dibutuhkan kedisiplinan diri, yakni kesadaran diri guru itu sendiri atau motivasi internal. Kemudian dukungan atau kekuatan dari luar dalam penerapan budaya positif ini. Budaya positif ini sendiri bisa berjalan lancar jika dibarengi dengan hukuman dari luar. Jadi biasa kita temui atau dapati di sekolah-sekolah ketika siswa kita melakukan sebuah perilaku yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, itu kita biasanya diberikan sanksi atau hukuman. Kemudian dalam budaya positif ini terdapat 5 posisi kontrol guru yang bisa kita terapkan teman-teman di dalam mengatasi kondisi-kondisi atau perilaku-perilaku siswa yang terjadi baik itu dalam kelas maupun di luar kelas. Yang pertama, kita bisa menerapkan kontrol guru itu sebagai penghukum. Nah, kontrol guru sebagai penghukum. Biasanya contohnya dalam kalimat, kamu bersalah karena telah memanjat pagar. Itu contoh penghukum. Kemudian guru sebagai pengawas atau monitor. Nah, kita di sini mengawasi setiap perilaku anak-anak kita, kemudian mengajaknya berdialog untuk mencari solusinya bersama. Kemudian guru sebagai teman. Guru sebagai teman ini biasanya kita lebih cenderung mengadakan pendekatan persuasif kepada anaknya agar anak itu tidak terbeban dan merasa lebih terbuka menceritakan apa dan bagaimana keadaannya di kelas ataupun di rumahnya. Kemudian yang berikutnya, guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nah, guru membuat orang merasa bersalah di sini biasanya kita biasa lakukan. Contoh-contohnya biasa, nah kamu tahu perbuatan kamu ini mungkin akan sangat mengecewakan orang tua kamu. Jadi itu lebih suaranya lebih dalam pengucapan kalimatnya suara kita lebih lembut sehingga bisa membuat murid kita merasa bersalah, rendah diri dan merasa bahwa betul-betul apa yang dilakukan itu adalah sebuah kesalahan. Lalu yang terakhir, guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer di sini adalah kontrolnya guru mementori atau memandu anak untuk bagaimana mencari solusi atas permasalahan yang dia lakukan. Kemudian yang terakhir dalam budaya positif ini bahwa ternyata hal yang memicu siswa kita melakukan sebuah pelanggaran itu karena mereka kekurangan kebutuhan kebutuhan dasar yang memang dibutuhkan oleh setiap manusia. 5 kebutuhan dasar ini, yang pertama kebutuhan tentang cinta dan kasih sayang, kemudian kebebasan, kesenangan, kekuatan atau penguasaan, dan yang terakhir tuh kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian untuk budaya positif, langkah awal yang saya telah lakukan di kelas teman-teman adalah saya mencoba membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah sebuah aturan yang dulu mungkin sebelum saya CGP saya mengalimatkannya atau menamakannya peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Tapi setelah saya mengikuti program ini ternyata yang lebih bagus baik dari segi pengertian maupun nilai itu adalah kalimat keyakinan kelas. Saya mencoba kemarin dengan membuatnya bersama-sama dengan anak kelas 73. Saya membuat keyakinan kelas bersama mereka dengan bercurah pendapat tentang kelas impian mereka. Nah, adapun langkah-langkah yang saya lakukan
dan akan saya bagi bersama kalian teman-teman di sini adalah langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Semoga bisa menginspirasi. Yang pertama, tanyakan pendapat murid seperti apa kelas impian mereka. Kemudian yang berikutnya, tanyakan ide dari murid untuk mencapai kelas impiannya. Kemudian yang berikutnya, ambil kesimpulan. Jadi setelah murid naik satu persatu mengemukakan pendapatnya baik dalam kertas maupun ditulis di papan tulis, kita sebagai guru bisa menyimpulkan poin-poin yang tepat untuk dijadikan keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, ubah ide menjadi keyakinan kelas berbentuk tabel atau poster, jadi ditempel nanti di dinding kelas. Kemudian tanda tangani keyakinan kelas itu. Kenapa ditandatangani? Supaya lebih terkesan ini adalah tanggung jawab dan komitmen. Jadi ketika ditandatangani ada nilai tersendiri yang harus dipenuhi di situ. Kemudian yang berikutnya, tanda terakhir adalah kita beserta dengan murid di kelas mengevaluasinya dan merefleksinya secara berkala, bagaimana penerapannya di kelas, apakah sudah bagus, apakah ada hal-hal yang ingin diperbaiki atau dievaluasi. Kemudian yang saya ingin tekankan sebagai penutup hari ini bahwa dalam pembuatan keyakinan kelas, teman-teman, hindarilah menggunakan kata jangan dengan dilarang. Jadi itu berkonotasi negatif. Kata jangan dan dilarang itu terkesan anak-anak lebih akan mengulangnya. Jadi jangan lari-lari. Itu anak-anak memaknainya boleh lari-lari. Itu. Jadi mari kita gunakan kata yang berorientasi positif. Misalnya sebaiknya kamu jalannya pelan-pelan. Itu mungkin penjelasan dari saya tentang pengalaman materi-materi yang saya dapat sebagai seorang calon guru penggerak. Semoga dapat memberikan informasi dan inspirasi kepada teman sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, mungkin ada pertanyaan atau pengalaman-pengalaman yang bisa kita share dalam kesempatan ini. Oke, silakan Ibu Rasmi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bagaimana ini Bu? Kan ini di pengalaman saya yang saya lihat ketika kita menghadapi anak yang terlambat datang ke sekolah ya, sering itu ya Bu, saya lihat di sini. Bagaimana untuk mengatasi anak tersebut kalau 1-2 kali diulangi? Terlambat datang ke sekolah, iya. Ya. Terima kasih atas share pengalamannya pada kesempatan ini. Saya akan mencoba membagi juga pengalaman pengetahuan yang saya dapat dari program ini. Tadi saya jelaskan bahwa guru itu memiliki 5 kontrol yang bisa kita pilih salah satunya di dalam mencari solusi dari permasalahan yang diciptakan oleh murid kita. Nah, saya mendengar tadi kasusnya adalah bagaimana menghadapi siswa yang sering datang terlambat dan ini sudah berulang-ulang sampai di atas 2 kali ya. Kalau menurut saya Bu dan pengalaman saya biasa menggunakan posisi kontrol sebagai teman. Saya akan coba mendekati anak itu, menjalin hubungan emosional terlebih dahulu. Kemudian setelah terjalin hubungan itu, saya akan mencari tahu penyebab atau motif mengapa anak ini sering sekali datang tidak tepat waktu di sekolah. Karena tidak kita pungkiri Bu bahwa anak-anak kita di luar sana datang dari berbagai macam latar belakang, baik latar belakang ekonomi, sosial maupun pendidikan dalam keluarganya. Hal itu semua yang harus kita cari tahu dulu sebelum kita memvonis anak ini tidak tertib atau tidak disiplin. Ya, jadi saya meyakini bahwa setiap anak dalam melakukan sebuah kesalahan itu ada alasannya. Nah, untuk kasus ini saya memilih posisi kontrol teman, karena jika kita sudah dianggap teman oleh anak itu, maka cenderung lebih terbuka tentang keadaannya sehingga dia datang terlambat. Mungkin itu Bu. Bagaimana kalau kan sering kalau kita lihat di sini, termasuk saya sendiri, kalau ada anak seperti itu terlambat, kadang saya ini Bu berikan semacam sanksi ya yang saya berikan karena sering terlambat, makanya saya pilih karena ada di atas itu dikatakan
sebagai penghukum, Iya. ya mungkin saya seperti itu lah Bu, jadi penghukum. Oh, selama ini Ibu Iya. memilih posisi kontrol penghukum. Ya. Selama ini kan saya lihat karena sudah berulang kali Iya, iya. dilakukan ya, Iya. jadi saya ambil posisi penghukum yang ada di atas itu yang Oh, iya. dijelaskan tadi. Oh iya ya. Jadi mungkin kalau diminta pendapat dari saya Bu, bahwa saya akan bertanya dulu, apakah Ibu sebelum menggunakan posisi kontrol penghukum ini sebelumnya pernah tidak menggunakan posisi kontrol sebagai teman atau apa? Ya kan, saya baru tahu ternyata ini ada beberapa disiplin kontrol yang Iya, iya, iya. kita terapkan. Oh iya. Berarti selama ini saya sebagai penghukum selama ini Iya, iya. yang saya lihat di aksinya. Ya, jadi kalau menurut saya pribadi Bu, Ya. itu bukanlah sebuah persoalan. Jadi Ibu menggunakan posisi kontrol penghukum itu mungkin karena pada kesempatan ini barulah kita dapatkan bahwa posisi kontrol itu selain penghukum banyak di dalamnya. Jadi makanya saya sebagai CGP mengajak teman-teman untuk berbagi di sini. Semoga besok-besok selain penghukum bisa kita terapkan lagi posisi kontrol yang lebih efektif, yang dianggap lebih baik. Ya, lebih baik artinya di sini baik kepada murid, tidak merugikannya, dan baik juga kepada kita sebagai gurunya. Itu mungkin Bu. Masih ada lagi teman-teman yang ingin share, berbagi pengalaman atau ingin bertanya tentang materi yang saya sampaikan tadi? Pak Iskia mungkin? Sudah. Ibu Musraria mungkin punya pengalaman yang unik-unik, itu bagus loh kita bagi-bagi di sini. Ya. Mungkin sedikit saya tertarik dengan kebutuhan dasar, Ya. yaitu cinta dan kasih sayang. Ya. Bagaimana Ibu menerapkan cinta dan kasih sayang kepada murid atau siswa supaya siswa tersebut tidak merasa menganggap kita teman, atau bagaimana caranya Ibu mengaplikasikan itu kepada. Jadi baik, saya akan coba berbagi pengalaman dan pengetahuan bahwa saya ulangi kembali bahwa manusia itu sejatinya membutuhkan 5 kebutuhan, ya, 5 kebutuhan dasar seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, mungkin salah satu dari kebutuhan inilah yang tidak terpenuhi dari siswa kita, sehingga mereka terdorong untuk melakukan hal-hal yang bahkan bertentangan dengan keyakinan kelas ataupun sekolah kita atau aturannya, karena mereka ingin memenuhi salah satu yang mereka tidak miliki. Nah, dikatakan tadi bagaimana Ibu bisa menerapkan atau memberikan kasih sayang ya kepada muridnya. Jadi saya akan lihat di sini kasusnya terlebih dahulu Bu, dan mengidentifikasi kebutuhan yang dicari oleh siswa. Ketika misalnya kasus tersebut didasari karena siswa ingin memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayangnya, maka saya akan mencoba melakukan pendekatan dan memberikan cinta dan kasih sayang yang dicari itu. Misalnya ada sebuah kasus seperti ini. Terkadang ada di kelas siswa kita yang tanpa ditanya dia selalu memberikan suaranya. Ya, dia yang selalu bersuara lah begitu. Tanpa diminta dia selalu bersuara, atau dalam tanda kutip dia cerewet ya, agak cerewet daripada temannya, sehingga membuyarkan konsentrasi atau fokus teman-temannya kepada pembelajaran. Nah, di situ bisa dilihat bahwa siswa ini adalah membutuhkan perhatian. Perhatian ini adalah termasuk daripada cinta dan kasih sayang. Jadi anak ini yang tadi ini cerewet, saya akan mencoba mendekatinya dan memberikan pemahaman, memberikan ruang kepada dia tentang apa-apa yang ingin disampaikan atau diutarakan itu, baik di dalam kelas, dan saya juga akan memanggilnya khusus ke ruangan saya. Ya, kenapa seperti ini? Kemudian saya akan memberikan pemahaman bagaimana cara belajar yang baik dan benar. Itu mungkin Bu. Ada lagi? Ya. Mungkin kira-kira kalau penghukum dan konsekuensi itu apa bedanya? Oke, baik. Hukuman dan konsekuensi. Di sini, kalau hukuman itu, menurut yang saya dapat dari
instruktur bahwa hukuman itu lebih kepada fisik. Yang pertama lebih kepada fisik, kemudian terkesan menyakiti baik secara lahir maupun batin, dan dia itu sifatnya harus diterima, mau tidak mau harus diterima. Itu hukuman, itu sifatnya daripada hukuman. Sementara konsekuensi itu lebih kepada pemberian sanksi yang mungkin tidak melukai atau menyakiti secara fisik. Ya, kemudian konsekuensi itu sendiri, kalau tadi hukuman harus dilakukan, kalau konsekuensi kita diberikan sebuah pilihan terhadap hal yang kita sudah lakukan. Misalnya perbedaan hukuman dan konsekuensi dalam sebuah tindakan, Bu. Misalnya seorang anak dalam belajar itu dia berteriak dan berceloteh, tidak sopan pada saat belajar. Kemudian ada juga anak saat belajar dia menumpahkan gelas di meja guru. Maka yang diberikan konsekuensi adalah yang menumpahkan air dengan cara siswa itu harus membersihkan atau melap air tersebut. Itu namanya konsekuensi, resiko ya. Sementara yang berteriak tadi celoteh tidak sopan itu diberikan hukuman karena dianggap melakukan perilaku negatif. Mungkin hukumannya itu disuruh untuk menyanyi atau disuruh untuk kali-kalian atau lain-lain sebagainya. Itu mungkin perbedaan hukuman dan konsekuensi dalam persepsi saya selaku CGP yang saya dapat daripada pertemuan-pertemuan dari instruktur. Masih ada yang ingin dibagi? Oke, kalau sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih dan saya berharap apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat tentunya untuk pribadi saya sendiri dan untuk teman-teman kedepannya selaku guru. Mari kita sama-sama membuat perubahan pendidikan ke arah yang lebih baik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.